Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Namun nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat taufik di atas iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki salah satu tempat yang Allah cintai, yaitu masjidnya, dalam rangka untuk terus berbekal diri, karena kita semua menyadari bahwa seluruh jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan mewafatkan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita masih akan melanjutkan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan terhadap qada dan qadar. Sebuah keimanan yang sebenarnya kalau seorang hamba fokus dengan perannya sebagai hamba, itu simpel. Tapi kalau kemudian ada seorang hamba mulai repot sendiri untuk menerjang batasannya sebagai hamba, kemudian ingin masuk ke ranah yang seharusnya Allah Azza wa Jalla saja yang mengurusi, maka akan rumit. Jadi beriman terhadap qada dan qadar itu simpel kalau kita berperan sesuai dengan peran kita. Tapi bisa menjadi rumit kalau hamba ingin masuk ke ranah yang bukan ranahnya, ingin ikut berperan di dalam peran yang hanya Allah yang mampu untuk memerankannya.
Ini saya sampaikan di awal. Kenapa? Sebelum itu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena hadis yang akan kita bahas malam hari ini sebenarnya hadis yang juga pernah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya ketika membahas di bab sebelum takdir, entah itu mungkin masalah hari kiamat atau masalah rububiyah Allah dan semisalnya. Namun hadis ini sekali lagi ketika kita ingin ikut berperan dalam peranan yang bukan peran kita, maka menjadi rumit. Ya. Sampai memunculkan sekte yang menyimpang di dalam agama Islam. Dan bahkan bukan hanya kita yang akan bertanya-tanya nantinya dengan hadis ini, kaum muslimin, para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW juga bertanya-tanya tentang bagaimana seharusnya memahami hadis ini dengan benar. Dengan berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk membimbing kita memahami hadis ini dengan benar sehingga insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ali radhiyallahu anhu, dari jalur seorang sahabat yaitu Ali radhiyallahu anhu ta'ala, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fa akhadha syai'an fa ja'ala yankutu bihi al-ardh. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu momen berada di hadapan jenazah, ya, atau dalam rombongan pelayat jenazah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuatu dan memukulkannya ke tanah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali sungguh tempat duduknya di neraka atau tempat duduknya di surga telah dicatatkan, alias telah ditentukan, telah ditakdirkan. Setiap orang dari kita, berdasarkan sabda Nabi SAW, itu sudah ditentukan apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Kalau hadis ini berhenti, jenengan kira-kira bertanya-tanya atau tidak? Jelas, ya, akan ada pertanyaan yang banyak. Aduh, Ustaz tentu naik, sudah ditentukan. Sebegitu pula para sahabat, ketika beliau Nabi kita Muhammad SAW berhenti dalam sabda beliau ini, maka para sahabat berkomentar, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tidak tawakal saja, alias kita serahkan saja urusan kita dengan apa yang sudah Allah takdirkan,
apa yang sudah Allah catatkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan kita nggak perlu beramal. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an fima al-amalu al-yawm afima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fima nastaqbil. Jadi ada sebagian sahabat bertanya, kita itu sebenarnya beramal hari ini itu untuk sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Di sini pakai ungkapan jaffat bihil aqlam, pena-pena takdir itu sudah mengering, wajarat bihil maqadir, sehingga takdir sudah ditentukan semuanya. Amfima nastaqbil, atau beramal untuk sesuatu yang memang itu masa depan kita. Kita kepenginnya surga, kita beramal harapannya pengen masuk surga, maka kita ingin masuk surga. Atau memang sudah ditakdirkan, alias takdir ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Maka Nabi SAW di dalam riwayat Bukhari Muslim yang sedang kita kaji, beliau menjawab, qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi ketika ditanya kenapa kita enggak berserah diri saja kepada catatan takdir, ya, kalau sudah ditentukan, toh sudah ditentukan, maka Nabi menjawab, i'malu, tetap kalian harus beramal. Karena setiap orang akan dipermudah untuk takdir yang ditentukan baginya. Setiap orang akan dipermudah untuk takdir yang telah ditentukan baginya. Adapun ketika ditanya di sini riwayat yang lain, yang tadi saya katakan ada orang bertanya, kita itu beramal untuk masa depan kita yang sesuai keinginan kita atau memang sudah ditakdirkan semuanya? Rasulullah menjawab, la bal fi ma jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Yang kita kerjakan semuanya sudah ditentukan nantinya oleh Allah, masuk surga kah atau masuk neraka. Sehingga kemudian pun orang ini bertanya, terus ngapain beramal? Fafimal amal, terus ngapain amal? Seakan-akan lawan ditentukan, kan sudah ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Terus ngapain beramal? Ya. Tapi Rasulullah sekali lagi tadi kita sampaikan, beliau menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah, karena setiap orang akan dipermudah untuk takdir yang ditentukan untuknya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang Allah takdirkan termasuk orang-orang yang berbahagia dengan masuk ke dalam surga, fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, maka akan dipermudah baginya untuk beramal amalan orang-orang yang akan masuk surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang-orang yang na'udzubillah termasuk orang-orang yang celaka karena harus masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, fayuyassaru li'amali ahli syaqawah, maka mereka akan dipermudah untuk mengamalkan amalan orang-orang yang akan masuk neraka, alias dosa dan kemaksiatan. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW bersabda, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, orang yang mau bersedekah, berzakat, berinfak dan dia bertakwa, ya,
Wa saddaqa bil husna, dan dia yakin, percaya, membenarkan dengan adanya al husna. Apa itu? Surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan mudahkan untuknya jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebahagiaan untuk menuju surga. Sebaliknya lanjutan ayatnya apa? Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, enggak mau infak, enggak mau sedekah, enggak mau memberi, enggak mau zakat, wastaghna, dia merasa cukup, merasa kaya, merasa sudah tidak butuh kepada karunia Allah, dia merasa cerdas, bisa meraih apapun yang dia inginkan. Ya, merasa bahagia dengan banyaknya harta, tidak butuh kepada ibadah untuk membahagiakan hatinya dan menangkan. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, tidak percaya dengan adanya al husna, tidak percaya dengan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami, kata Allah, akan permudah untuknya jalan-jalan kesusahan. Dipermudah untuk jalan-jalan kesusahan, ya. Alias jalan-jalan yang menghantarkannya kepada susah yang abadi di akhirat, kesengsaraan yang abadi, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang tadi kami sampaikan di awal, ingat, hadis ini sebenarnya kalau kita pahami sebagai hamba dan berperan di batasan hamba, insya Allah simple. Simpelnya gimana? Pokoknya tugas kita beramal. Itu tugasnya hamba adalah beramal. Allah perintahkan apa, amalkan. Allah larang, tinggalkan. Simpel. Tapi kalau kita ingin berperan dengan perannya Allah, yang mana Allah mengurusi takdir, dan takdir itu perkara yang gaib, sehingga kita tunggu ngapa ngamal ya, manusia tentukan kan bisa takdiri, mikir bola balik. Bahkan ya jamaah yang kami hormati, ketika kami tadi berusaha untuk mentelaah hadis ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggiring penanya itu. Ada yang pakai ungkapan fit tafakkur muzlimah, sampai aku masuk ke dalam pemikiran yang gelap, yang jelimet. Ada yang sampai, maaf, orang itu mengatakan, kalau begitu Allah nggak adil dong. Kenapa? Loh, kita ditakdirkan, terus nanti kita dihukum dengan sesuatu yang ditakdirkan. Kalau sampai di situ, itu berarti dia ingin berperan dengan perannya siapa? Akhirnya apa? Ya, stres. Sudahlah, kita itu manusia, kemampuan akal kita terbatas. Kita tidak bisa mungkiri itu. Kan kita bolak-balik mengatakan, ya, mencontohkan bahwa saking terbatasnya akal kita, satu orang tahu, orang lain tidak tahu. Sebaliknya, orang lain tahu, kita mungkin tahu. Dan bahkan banyak yang sama-sama kita tidak tahu dalam perkara yang zahir, yang duniawi. Di sini ada yang tahu nggak? Coba gambarin gimana sinyal itu bekerja. Ini kan zahir ya, dalam artian ini urusan dunia kan. Ya. Coba gimana sinyal bekerja supaya kok kita bisa video call sih? Di sini ada gambarnya, di sana apa jangan-jangan cuman rekayasa WA aja itu ya? Bukan temenan orang ya, tapi kan beneran kita ketemu secara face to face lewat apa? Sinyal itu. Coba bekerjanya gimana? Tundet apa? Ya, garis-garis semakin tinggi apa? Ya. Ini masih di peranan manusia padahal. Mungkin ada orang bisa menjelaskan, tapi nggak bisa menjelaskan dengan detail kok kenapa bisa seperti itu. Itu menunjukkan akal manusia itu terbatas.
Makanya Allah mengingatkan tafakkaru fil khalqi. Kalau kalian ingin berpikir, cukup pikirkan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, dalam artian jangan masuk ke ranah wala tafakkaru fil khaliq. Ya, ini antara hadis atau ayat, saya agak lupa ya, mohon maaf. Tapi ini jelas perkataan yang hak insyaallah. Pikirkanlah hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, jangan memikirkan masuk ke ranah hal-hal yang berkaitan dengan Khaliq, pencipta. Jadi takdir itu ranahnya Allah. Karena orang-orang itu terlalu memaksakan ingin masuk ranah perannya Allah, akhirnya muncul sekte Jabriyah. Jabriyah itu apa? Yang mengklaim bahwa semua perbuatan hamba itu dipaksa. Ibarat manusia itu kayak wayang, semua gerakannya itu sama sekali nggak ada peranan wayang, semuanya digerakkan oleh dalang paribasanya. Mbok Arab tangannya mundur, Arab maju, apa ndak saya atuk-atuk kan. Dulu yang pernah lihat wayang, yang pernah gitu. Sekiranya nggak ada zaman wayang. Itu keliru. Jabriyah itu keliru. Ya, maka di sini saya akan sedikit membacakan keterangan dari sebagian ulama bagaimana menyikapi hadis ini. Tapi poinnya tadi dari awal saya sampaikan, berperanlah dengan peranan hamba. Jangan ingin, ya bahasa kita berangas dalam tanda kutip orang Jawa, ya, ingin ikut masuk peranannya Allah. Fahadal ishkal innama yatawajjahu ala madhabil jabriyah. Permasalahan ini yang berkaitan dengan memahami hadis bahwa semua sudah ditentukan mana di surga, mana di neraka masing-masing orang, benar-benar menjadi permasalahan yang membuat akhirnya muncul sekte Jabriyah yang mengklaim bahwa semua pergerakan, pola tingkah, amal perbuatan manusia itu diatur, dipaksa, ditentukan oleh Allah, alias manusia tidak punya sedikit pun pilihan. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, ya orang-orang yang berusaha mengikuti pemahaman para sahabat yang belajar langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para tabi'in yang mengikuti ilmunya para sahabat. Ahlus sunnah, makanya disebut ahlus sunnah kenapa? Karena berusaha untuk mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang tidak sesuai dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat, para tabi'in, maka akan dikesampingkan. Dan Jabriyah ini nggak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dari siapa nanti kita akan sampaikan insyaallah. Wa amma ahlus sunnah fayu'minuna bil qadari wa yuthabbituna ma'a dzalika lil 'abdi qudratan wa ikhtiyaran wa kasban. Ahlus sunnah itu mereka mengimani takdir sekaligus menetapkan bahwa hamba itu punya kemampuan, punya pilihan, punya usaha. Tata'allaqu biha at-takalifu syar'iyyatu minal imani wal 'amali shalih. Yang hal itu maksudnya adalah pilihan, usaha, kemampuan berkaitan dengan beban-beban syariat seperti keimanan, amal soleh. Ya, kalau mungkin saya tambahkan keterangan, beban syariat yang konsekuensinya nanti ada pahala bagi yang mengerjakan dan ada dosa bagi yang meninggalkan. Sehingga di sini saya perlu tekankan, ingat, Allah ketika menakdirkan, kita tahu bahwa Allah itu salah satu namanya atau di antara nama-namanya adalah Al-Adlu, Maha Adil, Al-Hakimu, Maha Bijaksana. Sehingga tidak mungkin takdir Allah itu zalim, tidak adil. Tidak mungkin takdir Allah itu bijaksini, ya, tidak mungkin. Ya.
takdir Allah itu pasti bijaksana, maha bijaksana. Dan ini keyakinan Sunnah, keyakinan Rasulullah, keyakinan para sahabat yang lurus. Iya. Sehingga orang yang meyakini takdir, ya, yang Allah tentukan, pasti yakin bahwa semua takdir Allah adil. Sampai takdir masalah menentukan ini orang masuk surga, masuk neraka, pasti adil, pasti bijaksana. Ya. Sehingga mumpung saya masih ingat, ya, bahwa ketika Allah menakdirkan seseorang masuk surga, itu pasti tentu pertama kekuasaan Allah, kemudian dengan sebab, ya, amal ibadah, kesolihan, ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Karena sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah, hukum Allah, bahwa yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mau berbuat ketaatan. Makanya jawaban Rasulullah SAW itu kan gampang, i'malu, apa? Beramal. Karena kalau meninggalkan amal gimana mau masuk surga? Itu gampang aja. Karena hadis ini ketika dipahami dan disinkronkan dengan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, Allah itu punya sunnatullah, punya ketetapan yang berjalan, tidak mungkin diotak-atik, bahwa Allah akan memasukkan surga hamba-hambanya yang mau mengerjakan ketaatan, yang beriman, yang beramal. Ya. Kita lanjutkan. Fahum la yaqulun, maka ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mengatakan innal insana musayyarun au mukhayyarun, bahwa manusia itu musayyar alias dipaksa, dikendalikan total. Tidak. Ini bukan keyakinan ahlus sunnah. Atau sebaliknya mukhayyar, manusia itu bebas memilih sepenuhnya. Ini sekte namanya, kalau yang berkaitan demikian adalah Qadariyah, kebalikannya Jabriyah. Ada sekte Qadariyah yang meyakini manusia itu setelah diciptakan bebas apa saja mau dia perbuat. Urusan takdir Allah nggak ada pengaruh. Sehingga nanti yang menentukan dia itu masuk surga, masuk neraka terserah masing-masingnya. Dan ini keliru. Karena itu menafikan ayat-ayat, hadis-hadis bahwa Allah itu menakdirkan dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Bal yajma'una baina as-sahihi minal ma'nayaini fayaqulun, akan tetapi ahlus sunnah mereka menggabungkan dua kebenaran, ya, dua kebenaran dari dua makna. Maksudnya dua makna, ya, Allah itu menakdirkan segala sesuatu, tapi manusia juga punya pilihan, punya usaha, punya kemampuan. Fayaqulun, maka mereka mengatakan ahlus sunnah persis dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, muyassarun lima khuliqalahu, manusia itu dipermudah untuk perkara yang telah Allah takdirkan. Kalau mungkin dijabarkan sedikit, manusia itu dipermudah untuk mengamalkan perkara yang telah Allah takdirkan. Apakah dia nanti masuk surga atau neraka, Allah akan permudah untuk beramal menuju kepadanya. Berarti hadis ini kalau kita cermati, kita renung, itu menggabungkan dua. Menggabungkan takdir, Allah menakdirkan, dan menggabungkan manusia beramal, punya usaha, punya ikhtiar. Ini kalau yang konsen insya Allah nggak ngantuk. Tapi kalau yang kurang konsen kemungkinan ya, di alam lain nanti. Jadi karena ini butuh mikir, ya, butuh mikir. Tapi sekali lagi, simpelnya di awal. Saya perlu sampaikan simpelnya di awal supaya tidak ada yang salah menangkap, ya. Jadi jangan masuk ke ranah yang bukan ranahnya, gitu. Ya. Urusan kita ya beramal, urusan Allah menentukan takdir. Walidzalika la yasihu ishkalus sa'ili ala hadzal madhhabil haqq.
Sehingga ya tidak benar kalau ada orang yang mempertanyakan tentang masalah ya berarti kita nggak perlu beramal, kan sudah ditakdirkan. Ini tidak benar pertanyaan semacam itu ya. Karena tidak sesuai dengan madhab, manhaj, pemikiran yang benar dari ahlu sunnah yang mengikuti hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa bidzalika ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nahwi hadzal iskal. Ya. Makanya Nabi SAW telah menjawab iskal atau permasalahan itu yang muncul dari pikiran para sahabat. Kan para sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa beramal? Kenapa kita enggak gantungkan saja nasib kita kepada catatan takdir? Kan sudah ditakdirkan. Kalau nanti masuk surga, masuk surga. Kalau masuk neraka, ya ngapa kesel-kesel ngamal itu kan? Bahasanya gitu. Ya. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sebelum itu kan jawaban Rasul gampang. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Oh, pokoknya sing penting menungsa ke urusannya apa? Ngamal. Kalau Allah urusannya takdir, Allah akan permudah Anda untuk beramal sesuatu yang memang Anda diciptakan tujuan akhirnya itu surga atau neraka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari li syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan hasilus su'al alla natruka masyaqqatal amal. Ala tanpa tasydidnya. Hasilus su'al alla natruku atau ala natruku sahih ala natruku masyaqqatal amal fa inna sanasiru ila ma qaddara atau qaddara alaina. Inti pertanyaan para sahabat adalah kenapa kita tidak tinggalkan saja amalan? Karena kan berat. Capek-capek amal kok takdirnya masuk? Itu kan apa? Berat ya. Berat. Lagi pula di sini katakan fa inna sanasiru ila ma qaddara alaina. Lagi pula kan kita ini ujung-ujungnya akan berakhir sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ini inti pertanyaan para sahabat, dan mungkin itu pula yang muncul di benak kita kalau kita mendengar hadis ini. Ya. Oh, sudah ditentukan. Nanti kalau ngamal kesel-kesel lubung neraka pripun. Gimana coba? Wahasilul jawab, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau memberikan poin jawabannya ya ketika beliau merenungi hadis ini. Masya Allah, beliau katakan la masyaqqata, pahamilah bahwa tidak ada yang susah dalam beramal. Kok nggak ada yang susah? Gimana maksudnya? Li'anna kullu ahadin muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang itu dipermudah oleh Allah untuk tujuan akhir dia diciptakan. Alias gampangannya gini, jenengan datang ke sini, duduk di sini, itu susah apa mudah? Mungkin gambarannya susah, tapi kalau sudah sampai itu sudah Allah permudah, berarti mudah. Ya bukan, jangan buru-buru untuk memastikan diri. Tapi kita berharap ya Allah semoga kita semuanya masuk surga Allahumma. Jadi ketika orang sudah masuk sini, belajar di sini, ngaji di sini, itu kan sebenarnya sudah Allah udahkan, nggak ada yang susah. Karena sudah terjadi, berarti Allah sudah. Sama kebalikannya, kalau orang naudzubillah sudah masuk diskotik, berbuat maksiat di sana, sebelum berangkat mungkin susah mikirin nih bensinnya, uangnya, ininya, ya kan? Tapi kalau sudah sampai di sana, berarti sudah dimudahkan oleh Allah. Iya atau tidak? Dimudahkan kemana? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya naudzubillahi min dzalik.
Ini Imam Ibnu Hajar, Masya Allah, beliau kalau menjawab sebuah pertanyaan itu, iya, rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa huwa yasirun ala man yassarahullah, sehingga itu mudah bagi orang yang memang dipermudah oleh Allah. Yang dipermudah oleh Allah untuk masuk surga, ya dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalan yang salih. Sehingga nggak ada yang susah. Karena kan kita inti pertanyaannya adalah susah dong, kesel-kesel ngamal belum neraka. Nggak ada yang susah, semuanya dipermudah sesuai dengan kemana akhir tujuan. Kita lanjutkan, ini menarik sekali makalah ini. Qala At-Tibi, Imam At-Tibi rahimahullah, beliau mengatakan al-jawabu ay jawabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-uslubil hakim mana'ahum an tarkil amal. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabannya adalah beramalah. Semua dipermudah sesuai dengan takdirnya. Ya, dipermudah untuk beramal sesuai dengan takdirnya. Jawaban yang sangat bijak sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana'ahum an tarkil amal, yang akan menghalangi mereka untuk meninggalkan amal, alias jangan meninggalkan amal. Jadi Rasul mengatakan itu supaya mereka jangan tinggalkan amalan, karena amalan itu sudah merupakan sunnatullah, menjadi sebab seseorang masuk surga. Lah kalau meninggalkan amal gara-gara semua udah ditakdirkan, lah gimana mau masuk surga? Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam jawaban yang sangat bijak. Wa amarahum bil iltizami ma yajibu 'alal 'abdi min al-'ubudiyyah. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk senantiasa menunaikan kewajiban atas seorang hamba, yaitu beribadah. Wa zajarahum 'anit tasarruf fil umuril mughayyabah, dan menghalangi mereka, menghardik mereka, mencegah mereka dari mengotak-atik, mungkin kalau bahasa gampangnya, terlalu sibuk mikirin perkara-perkara gaib. Perkara gaib yang dimaksud di sini apa? Takdir. Jadi nggak usah dipusingkan. Ini nanti kalau saya masuk neraka udah amal gimana? Nggak usah mikirin itu. Kewajiban kita bukan mikirin takdir. Kewajiban kita adalah beramal, itu saja sudah. Takdir itu perkara gaib milik Allah. Jangan masuk ke ranahnya Allah. Fala yaj'alul ibadata wa tarkaha sababan mustaqillan lidukhulil jannah wan nar bal hiya alamat faqat. Sehingga orang yang keyakinannya benar lurus, kata Imam At-Tibi rahimahullah, tidak menjadikan ibadah atau meninggalkan ibadah itu semata-mata patokan orang masuk surga atau masuk neraka. Saya permudah, saya jabarkan. Orang yang keimanannya lurus tidak menjadikan ibadah patokan orang pasti masuk surga. Sebaliknya, meninggalkan ibadah patokan pasti masuk neraka. Tidak seperti itu. Ya. Terus itu jadi apa kalau ada orang berbuat ibadah, meninggalkan ibadah? Itu alamat, tanda-tanda saja. Karena dia meyakini adanya takdir. Dengan demikian, dia tidak akan menjadi satu pribadi yang sombong. Wah, aku amal wis akeh pasti mlebu surga. Kok urung? Ya, nauzubillah. Ini orang yang akhirnya kadang-kadang yang muncul dari lisannya kata-kata yang merendahkan orang lain, yang menghina, karena seakan-akan dia sudah levelnya tinggi, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, banyak jasanya dalam Islam. Orang lain yang mungkin sekadar dalam tanda kutip di matanya pedagang, ya, dan semisalnya, Allahu yahdihim wa yahdina ila shawab, ya, akhirnya direndahkan. Dia tidak ingat Allah itu punya takdir. Peci, baju, sarung
atau bahkan mungkin jenggot, itu bukan kemudian jaminan pasti surga, tapi itu tanda. Karena mengikuti apa yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi bukan memastikan. Ya. Maka nggak pantas kalau seorang yang muslim beriman kepada Allah kemudian menyombongkan dirinya. Pasti ada kekeliruan dengan akidahnya. Dalam hal ini kita yang sedang bahas masalah takdir. Itu cuma tanda. Kebalikannya orang yang berbuat maksiat, belum ibadahnya mungkin belum banyak, tanda ada kemungkinan bisa jadi masuk neraka. Tapi mungkin gak masuk surga. Mungkin saja kalau dia kemudian setelah itu kita meninggal ternyata dia bertaubat, ternyata dia memperbaiki dirinya, ternyata amal lebih banyak. Kan bisa saja. Dan itu membuat kita untuk menjadi pribadi yang berhusnudzon kepada orang lain. Walaupun memang kemungkarannya kita ingkari, tapi jangan kemudian itu udah pasti itu pasti masuk. Enggak bisa pasti masuk neraka, enggak bisa. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah rubah sebagaimana kita ingin berharap dirubah oleh Allah menjadi pribadi yang baik. Ya, maka jangan menghalangi orang lain untuk mendapatkan rahmat Allah supaya berubah. Indahnya penjelasan para ulama mengantarkan kita demikian. Tinggal berapa menit? Setengah menit. Ya, saya ringkaskan sedikit, tapi kayaknya nggak bisa. Ini masih satu halaman lebih ya. Ada tambahan ini karena ini rinciannya sebenarnya. Ini global supaya tidak salah dulu di awal memahami hadis ini. Baik, saya tambahkan sedikit. Waqala al-Khattabi fi Ma'alimis Sunan. Imam Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alim As-Sunan, saya selesaikan, wa hadzal hadis idza ta'ammaltahu asabta minhu asy-syifa fi ma yatakhalajaka min amril qadar. Hadis ini kalau Anda renungkan, perhatikan, telusuri benar-benar, pelajari dengan mendalam, niscaya semua penyakit masalah yang berkaitan dengan keraguan dengan takdir itu selesai, akan sehat, tidak ada lagi penyakit kalau benar-benar mendalaminya dengan pertama tentu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti pemahaman para ulama yang lurus. Wadzalika anna sa'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qaila lahu afala namkuthu ala kitabina wa nad'ul amal lam yatruk syai'an mimma yadkhulu fi abwabil mutalabat wal as'ilah al waqi'a fi bab at tajwir wat ta'dil illa wa qad talaba bihi wa sa'ala anhu. Intinya penanya yang menanyakan kepada Rasul, kenapa kita enggak serahkan urusan kita kepada takdir saja yang sudah Allah tentukan, ya enggak perlu untuk beramal karena kan sudah Allah tentukan. Dia sudah menanyakan dengan berbagai macam pertanyaan yang bisa jadi muncul di benak setiap orang. Masalah takdir, kenapa kayak gini, kok kayaknya kok Allah nanti zalim ya, kok Allah ini yang enggak adil ya, kita kok ditakdirkan tapi kita nanti dihukum ya misalkan. Sebenarnya masuk dalam pertanyaan ini semuanya kalau dikaji, direnungi. Fa'alamahu sallallahu alaihi wasallam annal qiyasa fi hadzal bab matruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Khattabi, menjelaskan, memberitahukan bahwa analogi seperti itu dalam masalah takdir itu ditinggalkan, alias enggak berguna, enggak pas, enggak cocok. Jadi mengatakan kalau semua sudah ditakdirkan, satu yang ini masuk surga, masuk neraka, ngapain beramal? Itu kias yang enggak masuk, yang enggak pas di dalam bahasan ini. Wal mutalabatu alaihi saqitah, sehingga ketiga orang ya udahlah kita tinggalkan amal saja karena sudah ditentukan. Saqitah itu gugur, enggak diterima, enggak bisa kayak gitu.
wa annahu amrun la yushbihu al-umur al-ma'lumah allati qad 'allaqat ma'aniha wa jarat mu'amalat al-bashar fima bainahum 'alayha wa akhbara annahu innama amruhum bil 'amali liyakuna ammaratan fil halil 'ajilah lima yasiruna ilaihi fil halil ajilah. Nah, terakhir maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang intinya adalah supaya mereka melakukan perkara-perkara yang bisa menjadi tanda bahwa mereka insya Allah akan masuk surga. Sebaliknya meninggalkan perkara-perkara yang naudzubillah menjadi tanda mereka akan masuk neraka. Sehingga yang sering saya sampaikan, kalau kita sedang dalam kondisi kemaksiatan, apa kita nggak takut jangan-jangan Allah permudah kita untuk bermaksiat, sehingga kita nanti meninggal dalam kemaksiatan masuk naudzubillahi min dzalik. Kalau dalam kebaikan, pertahankan kebaikan itu, karena kita berharap semoga ini tanda-tanda Allah menggiring kita untuk menuju takdir kita, yaitu masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.